Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komaid Asya Putri, nomor absen 21 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan kronologi kasus internasional yaitu Amerika dengan Irak pada 2003 dalam Perang Teluk Tiga. Power Amerika Serikat yang mendunia merupakan hal yang begitu dimanfaatkan oleh pemerintahannya, tidak terkecuali dalam hubungan luar negerinya. Berbagai pencapaian telah dilakukan oleh Amerika Serikat dalam tujuannya memenuhi kepentingan domestiknya. Keaktifannya dalam berbagai organisasi internasional juga tidak diragukan lagi. Kepentingan nasionalnya akan terus dikejar dengan power yang Amerika Serikat miliki melalui organisasi-organisasi tersebut. Salah satu perilaku Amerika Serikat yang bisa kita ingat hingga kini adalah invasinya ke Irak, atau yang disebut dengan Operation Iraqi Freedom, Operasi Pembebasan Irak. Perang yang menjadi pemeran kecanggihan teknologi militer Amerika ini begitu menyita perhatian dunia. RRC yang mempunyai persoalan menangani Taiwan dan Korea Utara berpendapat bahwa Amerika Serikat semakin menjadi arogan dan sewenang-wenang, bisa mengambil tindakan militer kapan saja tanpa meminta persetujuan dunia internasional. Perang ini untuk membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dan partai Ba'athnya yang brutal dan doyan melanggar hak asasi manusia. Begitulah pernyataan tokoh-tokoh koalisi Amerika Serikat, mulai dari pemimpin politik hingga kolonel yang menangani operasional lapangan pasukan penyerbu. Invasi ini secara resmi dimulai tanggal 19 Maret 2003. Tujuan Amerika Serikat ke Irak yaitu yang pertama, melucuti senjata massal Irak. Yang kedua, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme. Dan yang ketiga, memerdekakan rakyat Irak dari kekuasaan otoriter Saddam Hussein. Persiapan awal perang ini telah dimulai ketika 100.000 tentara Amerika Serikat dikumpulkan di Kuwait. Amerika Serikat sengaja menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak. Invasi Irak tahun 2003 inilah yang menjadi pembuka perang Irak. Ketika Irak sudah jatuh ke tangan koalisi, masih terus terjadi peperangan yang dikorbankan pemberontak melawan tentara koalisi Amerika Serikat hingga 2011. Peperangan inilah dikenal sebagai Perang Teluk Tiga. Invasi ke Irak oleh Amerika Serikat dan koalisinya ini karena tuduhan yang sifatnya tidak benar. Sebab setelah perang selesai, tidak terbukti adanya tuduhan tersebut, dan justru pihak Amerika Serikat dan koalisinya inilah yang ingin menguasai minyak Timur Tengah. Dengan menuduh Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, apabila tidak dicegah dapat mengancam kehidupan seluruh umat di bumi ini, dan terlibat dengan teroris Al-Qaeda. Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Irak. Selain tuduhan tersebut, Amerika Serikat juga menuduh Irak telah melanggar resolusi PBB, kebijakan yang menindas rakyat Irak, dan percobaan pembunuhan terhadap Georgia. Dalam Perang Teluk Tiga, Irak mengalami kekalahan dan selanjutnya berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Saddam Hussein jatuh dan dibentuklah pemerintahan baru di Irak. Sebelum pemerintahan baru dibentuk, kondisi Irak sangat kacau mengingat terjadinya kekosongan kekuasaan. Aksi kriminal meningkat dan sering terjadi bom bunuh diri serta perlawanan bersenjata antara kelompok-kelompok bersenjata dengan pasukan pendudukan. Setelah perang selesai, kondisi keamanan, perekonomian, dan pemerintahan Irak belum juga stabil. Meski pemerintahan baru hasil pemilu telah terbentuk, tentara pendudukan Amerika Serikat pun belum juga angkat kaki dari bumi Irak. Pelanggaran hukum Perang Teluk Tiga. Yang pertama, memberi tuduhan yang tidak benar ke Irak. Amerika Serikat menuduh Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal seperti senjata kimia, biologi, dan nuklir dengan bukti foto-foto satelit
yang apabila tidak dicegah dapat mengancam kehidupan seluruh umat di bumi ini dan terlibat dengan teroris Al-Qaeda. PBB pun memeriksa persenjataan di Irak bulan Januari dan Februari 2003. Hasilnya mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata tersebut di Irak. Kemudian, Amerika Serikat juga menuduh Irak telah melanggar resolusi PBB, kebijakan yang menindas rakyat Irak, dan percobaan pembunuhan terhadap George. Dan semua tuduhan Amerika Serikat itu terbukti salah. Perbuatan ini telah melanggar hukum humaniter internasional yang memiliki asas kesatriaan. Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Yang kedua, melakukan invasi tanpa mandat dari PBB. Meskipun tanpa mandat PBB dan banyak negara yang menentang invasi ke Irak, Amerika Serikat tetap melakukan invasi. Dampak dari Perang Teluk Tiga. Yang pertama, banyak menelan korban jiwa, baik tewas maupun terluka dari pasukan perang dan rakyat sipil. Yang kedua, rakyat sipil yang hilang sekitar 14.000 jiwa dan pasukan yang hilang sekitar 2 orang. Yang ketiga, sarana dan prasarana banyak yang mengalami kerusakan. Yang keempat, rakyat Irak merdeka dari kekuasaan otoriter Saddam Hussein. Yang kelima, banyak terjadi perang saudara antar kelompok yang saling berebut kekuatan dan kekuasaan untuk memegang pemerintahan. Yang keenam, di mana-mana terjadi teror dan bom bunuh diri. Ini semua terjadi karena ulah dari skenario sekutu untuk menguasai Irak dan menjadikannya sebagai boneka Amerika Serikat. Yang ketujuh, kondisi keamanan, perekonomian, dan pemerintahan Irak belum juga stabil. Dan yang ke-8, berpengaruh pada prospek perdamaian Palestina dan Israel. Karena invasi Amerika Serikat ke Irak ini telah memberi peluang bagi Israel untuk memperkuat ekstensinya di Palestina. Kesimpulan, invasi Irak 2003 dengan kode Operasi Pembebasan Irak secara resmi mulai pada tanggal 19 Maret 2003. Tujuan resmi ditetapkan Amerika Serikat adalah untuk melucuti senjata pemusnah massal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekakan rakyat Irak. Kekuatan Amerika Serikat ditambah koalisinya adalah lebih dari cukup untuk menggempar pertahanan Irak yang terbilang lemah dan kurang siap menghadapi serangan eksternal. Kita bisa mengatakan bahwa tujuan Amerika Serikat dalam invasinya ke Irak yang telah disebutkan, mengatasi terorisme, mengembangkan senjata nuklir, dan lain-lain, hanyalah sebagai kedok untuk menutupi kepentingan yang sebenarnya, yaitu menguasai wilayah dan perekonomian serta sumber daya minyaknya. Hal itu wajar jika dikaitkan dengan kekuatan Amerika Serikat yang besar seiring dengan kepentingannya yang terus-menerus bertambah. Apakah perang ini sudah berakhir atau tuntas? Ya, pada tanggal 15 Desember 2011, perang Irak dinyatakan berakhir. Ditandai dengan pernyataan penutupan misi militer pasukan Amerika Serikat di Irak oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Leon Panetta. Alasan saya memilih materi ini karena dibantu oleh orang tua saya, serta menurut saya materi ini bisa membantu saya dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman